Aja guyu. Oke, serius. Nah, selain Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dimas Prasetyawan di acara podcast Konco Dewe. Oke teman-teman, jadi di acara podcast kali ini saya sudah menghadirkan narasumber kita, yaitu bintang tamu spesial nih. Silahkan perkenalkan diri, Mbak. Halo semua, perkenalkan nama aku Reza Putri, bisa dipanggil Eza aja. Eza? Iya. Oke, jadi saya manggilnya Mbak Eza ini. Iya. Oke, Mbak Eza. Oke, jadi di podcast kali ini kan temanya pendidikan ya, Mbak ya. Iya. Oke, pendidikan. Sekarang saya mau tes nih soal pendidikannya Mbak Reza itu, nggak apa-apa ya? Langsung dites nih? Iya toh, sekarang mau saya tes. Oke, jadi Mbak Reza nih ya, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya agak sulit gitu, nggak apa kan? Nggak apa-apa, Oke, easy. kalau begitu langsung saja kita mulai gamenya ya Mbak Reza. Oke. Soal pertama, lahirnya Pancasila itu diperingati setiap tanggal. 1 Juni, Tokoh penemu bohlam lampu yaitu Thomas Alva Edison. senyawa kimia dari H2O adalah Air, Sumpah Palapa diucapkan oleh Patih Gajah Mada. Yuan adalah mata uang dari negara Cina. Cina. Waduh, kok ini bisa jawab semua ini. Oh, bisa dong. Pinter nih berarti. Sekarang saya mau kasih pertanyaan yang sulit ini. Ini matematika loh. Nggak Oke, apa-apa. jadi harus fokus ya. Siap. 3 ditambah 4 dikali 5 dikali 15 dikali 100 dibagi 5 dikali 0. 3. Oke, bener ya. Saya nggak nyangka loh, ya Allah, ya Allah. Easy. Itu padahal itu apa, soalnya itu jebakan loh. Pasti kebanyakan orang itu Bakal jawabnya 0. iya, karena Ada 0-nya. nah itu yang terakhir ada nolnya. Nah. Oke, Mbak Reza ini kan siswi dari SMK ya. Kalau boleh tahu Mbak Reza itu jurusannya apa, Mbak? Kalau aku jurusannya di DKV, Desain Komunikasi Visual. Desain komunikasi visual. Iya. Aku nggak pernah denger desain Soalnya komunikasi itu tuh apa ya, jurusan baru. Yang Jurusan dulunya baru. itu multimedia tuh sekarang diganti jadi DKV gitu. Kalau dulu itu kan multimedia itu kan kayak cuman fotografi, videografi. Nah sekarang kurikulum baru dipindah jadi ke DKV. Di situ nanti menyakup tentang, ada juga fotografi, videografi, tapi ada tambahan tentang desain, terus kayak pemasaran produk gitu, kayak seni lukis juga ada gitu. Jadi dulu itu multimedia, Iya. soal tentang ngelukis-ngelukis. Enggak, multimedia itu kayak tentang fotografi, videografi. Terus jadi multimedia itu kayak videografi sama foto-foto gitu Iya. toh. Oke. Terus dirubah jadi DKV gitu. DKV-nya itu berarti dicampur yang Tentang videografi terus fotografi tapi ada desain-desainnya Nah, gitu. betul. Oh alah gitu. Nah Mbak Reza itu kan tadi berarti sudah fokus pada satu jurusan, satu Betul. pendidikan dan satu ilmu itu. Nah pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan tadi itu berguna nggak Mbak? Kalau dibilang berguna ya, karena kan apalagi tentang yang mata uang tadi. Di jurusan aku kan juga ada tentang pemasaran barang. Kalau kita nggak tahu mata uang dari suatu negara kan bisa aja kan kita ditipu ya. Oh iya. Terus tentang soal yang matematika itu kan bisa kita buat nanti di waktu kita bekerja, itu penting sih, berguna. Berguna. Berarti itu hanya pertanyaan-pertanyaan basic. Basic, iya, basic. bener banget. Nah, Mbak Reza itu kan berarti dua-duanya bisa gitu loh. Nah, tapi itu ada salah satu seseorang teman saya itu pernah saya kasih pertanyaan kayak gitu, tapi itu nggak bisa jawabnya sebagian tapi. Padahal kan kayak gitu tuh pertanyaan basic ya, dari SD kan juga udah dikasih materi kayak gitu kan sama guru. Terus masa ya udah gede kayak gitu aja nggak inget, apalagi kan kita udah punya HP, udah ada internet, kayak gitu kan bisa searching ya. Ya itu sebenarnya ya bisa juga, Ya tapi tergantung kita nih yang menekuni tentang pendidikan aja sih. nah
Tapi bentar dulu nih Mbak, itu kan teman saya nggak bisa soal-soal seperti itu. Tapi di lain sisi, dia itu mempunyai bakat atau minatnya sendiri itu, Skill. ya skillnya sendiri itu di bidang bengkel elektro. Jadi dia bisa Arduino, entah itu rangkaian-rangkaian listrik, dan pokoknya dia itu sangat suka dalam bidangnya sendiri gitu loh. Jadi teman saya itu sangat menekuni skillnya daripada itu apa? Pendidikan umum. Nah, pendidikan umum. Nah, itu pandangan Mbak Reza gimana itu? Kalau pandangan aku sih, semisal dia punya apa ya, punya skill tersendiri, dia nggak, maaf ya, nggak pintar di bidang pendidikan umum, itu sih ya gimana ya, ya baik-baik aja ya. Kan dia udah punya skill, Nah, udah punya apa ya nanti pengen dia raih gitu loh. Nah. Dia udah tahu tujuan dia tuh, oh ya aku punya ini, aku harus nekunin ini, nggak harus semuanya ada di tentang nilai pendidikan. nah, itu tapi sekarang itu orang-orang Indonesia kan kayak wah kamu harus bisa semuanya gitu. Jadi kayak IPA, IPS, matematika semuanya dirombong jadi harus nilainya harus sempurna. Padahal Padahal di sisi ada lain dia punya kelebihan tersendiri. nah kayak tadi tuh bengkel gitu. Tapi kan kalau Mbak Reza itu dua-duanya alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya itu seberapa penting sih Mbak pendidikan bagi kita itu? Kalau pendidikan bagi kita itu penting banget ya. Kan kita hidup itu terus berjalan, apalagi kita harus bisa mengikuti zaman. Yeah. Nggak harus kita itu stuck di situ aja gitu loh. Ya, jadi kan zaman terus berkembang Terus gitu kan. berkembang. Jadi negara semakin besar, entah Iya. itu elektronika, mesin. Jadi kita harus Kita harus menekuni. bisa mengikuti Nah, gitu. gitu. Tanggapannya Mbak Reza, semisal bertemu seseorang yang minim pendidikan, tetapi hatinya itu baik banget, itu gimana Mbak? Kalau dari aku sih, yang pertama itu emang harus tentang attitude dulu. Attitude-nya baik, baru pendidikan. Kan banyak ya sekarang orang yang berpendidikan tapi attitude-nya jelek. Nah, itu. Itu jangan ditiru ya teman-teman. Jadi kita lebih baik attitude dulu yang pertama, attitude harus baik dulu, baru kita mengejar pendidikan. Itu malah bahaya lagi kalau Kalau dia pinter, tapi attitude-nya attitude-nya jelek. Nah, itu Gitu. malah bisa merusak negara ya kan? Kalau yang orang apa ya, orang udah beretitude, sikap sopan santunnya juga udah baik, itu pasti nanti diarahkan pun juga bakalan gampang. Apalagi tentang pendidikan. Iya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal pendidikan ya Mbak ya, pelajaran Mbak Reza yang paling favorit itu apa? Kalau aku favoritnya matematika. Matematika? Ya, Walah, pantes. matematika. Kenapa nih? Tadi saya tes Langsung berhasil. sacet gitu Iya, ya? sat-sat, ya. Nah, selain meraih ilmu dari sekolah, tempat mana lagi nih yang Mbak Reza bisa meraih ilmunya lebih dalam lagi? Kalau dari aku itu pendidikan nggak hanya kita raih dari itu ya, dinas pendidikan kayak sekolah gitu. Ya, Bisa kita raih dari masyarakat, lingkungan, ataupun organisasi. organisasi. Apalagi itu orang yang ikut-ikut organisasi itu saya akuin hebat. Hebat. Kenapa hebat, Mbak? Karena apa ya? Dia itu bisa, yang pertama bisa menjaga kayak mengatur waktu dari dia sekolah, terus masih mengikuti organisasi kayak gitu kan. Terus apalagi di organisasi itu kan kita nggak hanya cuman berkumpul ya, itu kan kita juga harus bisa bertukar pikiran. Nah, apalagi musyawarah gitu juga, Nah, itu public kan juga speaking. membutuhkan apa ya? Kayak teori tentang pendidikan juga kan. Oh iya, itu malah jadinya kayak soft skill gitu. Nah, benar banget. Mbak Reza emang organisasinya ikut apa, Mbak? Kalau aku organisasi ikut tentang DA, tahu DA nggak? DA itu apa? Dewan Ambalan. Itu Dewan. yang di pramuka-pramuka itu loh. Malah saya nggak pernah denger ya, Mbak. Itu loh yang biasanya ngampu di ekstra pramuka. Ada kan? Yang kayak ngebimbing di ekstra pramuka. Oh iya iya iya, jadi yang membimbing Nah, adik-adik kelasnya gitu. Ya, adik-adik kelasnya di ekstra pramuka gitu. Wah, berarti Mbak Reza ini kuat nih. Soalnya pramuka itu malah jarang saya ikut. Nah, pramuka itu apa? Gitu dulu saya pikirnya. Oh enggak, jangan disepelein ya teman-teman. Karena di situ kita nggak hanya tentang apa ya, tentang materi di lapangan, kita juga ada
survival juga di alam. Survival di alam, Iya, kita juga kayak apa ya? outbound. Nah ya benar kayak outbound gitu juga. Terus kan kita juga ada kayak kegiatan tentang sosialisasi ke sekolah-sekolah. Terus juga ada bakti sosial juga. Dia apa ya, kegiatannya banyak. Jadi ilmu itu nggak harus dicari dari kelas sekolah, tapi juga dari Bisa kita cari organisasi. di tempat lain juga. Nah, itu. Oke, berarti Mbak Reza itu sangat aktif ya dalam bidang Benar. pendidikan. Nah, itu motivasinya Mbak Reza buat ngelakuin itu semua itu apa, Mbak? Apa motivasinya ya? Yang pertama sih dari dukungan orang tua. Apalagi saya itu harapan satu-satunya buat orang tua saya. Jadi harus benar-benar nekunin tentang pendidikan dulu lah, nggak mikirin-mikirin yang lain dulu. Harus bisa mempersiapkan buat masa depan nanti, biar bisa membahagiakan orang tua. Amin. Saya doakan semoga Mbak Reza sukses. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, Mbak Reza, ini mungkin kita sudah cukup lama untuk berbincang-bincangnya ya. Oke, ini ada pesan-pesan nggak sama teman-teman yang ada di luar sana? Pesennya buat teman-teman nih, kalian harus benar-benar nekunin tentang pendidikan, siapin masa depan kalian sebaik-baiknya, karena di zaman sekarang itu pertarungan tuh kayak apa ya, berat banget. Ya, berat. Apalagi sekarang kan banyak sekali angka pengangguran kan. Iya. Jadi buat kalian tetap semangat buat sekolahnya, jangan pernah bolos-bolosan. Kasihan orang tua kalian yang udah ngebiayain kalian capek-capek cari uang buat kalian sekolah, kaliannya malah bolos-bolosan gitu kan, kayak kasihan banget ya. Iya. Kitanya enggak apa ya, bener-bener nekunin gitu loh. Udah sih itu aja, yang penting tetap semangat buat mencari ilmu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih ya Mbak Reza karena sudah mau diundang untuk menghadiri podcast kali ini. Terima kasih juga udah diundang ke sini. Saya senang bisa bertemu kalian juga. Oke. Terima kasih juga kepada para penonton yang sudah setia menonton video dari awal hingga akhir. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pantengin terus podcast Konco TV dan see you.